surat-suratnya, pintu-pintunya, sebiji genteng pun tidak boleh kita tahan. Harus kita serahkan kepada si pembeli. Kita sudah dibeli oleh Tuhan secara tunai, saudara-saudaraku. Tetapi sekarang mari, bagaimana sesudah kita dibeli, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada di dalam pekerjaan Tuhan ada istilah full timer, ada part timer dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini harus ditingkatkan di suatu waktu. Di suatu waktu anak-anak Tuhan semua full timer. Sekarang belum, memang penyerahan kita masih diperjuangkan. Itu sebabnya dalam kesempatan kebaktian ini saya akan menceritakan semampu apa yang Tuhan berikan kepadaku untuk sidang jemaat. Dari pasca pertama penebusan terjadi sampai nanti menjadi mempelai wanita. Pasca yang kedua ini sudah merupakan puncak dari kasih. Di dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab Wahyu pasal 2, kepada jemaat Efesus Tuhan bicara, kamu bekerja tapi tanpa kasih mula-mula. Saya lama membaca ayat itu dan tidak ngerti apa sih kasih mula-mula. Saya pikir kasih mula-mula ini sekedar waktu mula-mula menjadi orang Kristen. Dan memang waktu itu terjadi suatu kesukaan, semangat, biar hujan. Pokoknya kalau dengar ada kebaktian, dimanapun, jalan kaki mau aja. Saudara-saudaraku, itu seringkali saya pikir sebatas itu kasih mula-mula. Tetapi setelah saya mengerti pengertian dari pasca ini, kasih Allah mula-mula dinyatakan di situ. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang menunjukkan dua hal. Pertama, kebenaran. Tapi tidak hanya kebenaran. Seandainya Tuhan datang di Taman Eden hanya dengan kebenaran, yaitu bahwa manusia ini harus melakukan perintah Tuhan, dan sekarang manusia sudah melawan perintah Tuhan, maka suatu kebenaran adalah bahwa manusia yang menerima perintah Tuhan ini harus mati. Itu perintah Tuhan. Kebenarannya demikian. Seandainya Tuhan datang hanya membawa kebenaran dan manusia mati, sejarah kita tidak berkembang semacam ini. Sudah lama tidak ada manusia. Umpamanya ada manusia, bukan kita. Entah manusia siapa, nggak tahu. Jadi kalau kita masih ada sekarang ini, bukti bahwa Tuhan datang selain kebenaran. Selain dari dia membawa kebenaran, artinya dia tidak senang kita melanggar perintah Allah. Dia tidak suka kita berbuat dosa. Itu kebenaran. Tetapi di samping kebenaran, dia membawa kasih. Kasih dan kebenaran tidak dapat dipisahkan kalau kita mau selamat. Itu kasih yang dinyatakan oleh Tuhan di Taman Eden. Kasih mula-mula. Bahwa manusia yang berdosa ini, saudara-saudaraku, dibenarkan lewat pengampunan. Itu kasih. Kalau orang berdosa dihukum, itu benar. Itu benar. Tetapi manfaatnya kurang. Hari ini saya diperhadapkan dengan pengertian dan sekaligus praktik dari pasca ini. Saya menghadapi suatu kesalahan yang tidak mungkin saya katakan ini benar. Yang terjadi semalam. Ini kesalahan. Saya tidak bisa mengatakan itu enggak salah. Saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Dan itulah yang saya lakukan. Dan kepada yang bersangkutan saya mengaku kesalahan. Tapi Tuhan, sekarang setelah Tuhan mengampuni saya, harus menghadapi para ibu-ibu, para anak-anak. Selain dari kebenaran, ada kasih. Suatu pengampunan. Itulah dasar kehidupan dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan sebenarnya hanya hidup karena
Tuhan sudah datang kepada kita dengan kebenaran dan dengan kasih. Sebagai seorang gembala, banyak kali kita diperhadapkan, banyak, saya kira rekan-rekan hamba Tuhan mengalami itu. Bagaimana seseorang yang salah, yang harusnya dihukumkan, dan kalau tidak dihukum, banyak kali kita disindir orang di segala macam. Dan memang kalau kita hanya berdiri pada kebenaran, saya merasa menjadi gembala gampang. Yang salah sikat saja. Yang melawan kucilkan. Apalagi kalau saudara jadi ketua umum. Apalagi ketua umum dikasih umpamanya wewenang untuk memecat orang. Wah, hebat. Untung di organisasi kami memang tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah untuk pecat, itu enggak ada. Tapi suatu hal yang sangat berat. Ini hari pecat si A, besok si B, besok si C. Akhirnya sudah tidak ada yang dipecat, ya pecat diri sendiri. Habislah manusia ini. Habis. Tapi kita berusaha. Bagaimana orang yang berdosa ini dibenarkan. Bukan ngakui kesalahannya, bahwa kesalahannya itu bisa dilakukan, tidak. Tapi bagaimana orang berdosa itu bisa dibenarkan lewat pengampunan. Nah, istilah pengampunan ini, saudara saudaraku, istilah pengampunan ini, faktor korban itu memegang peranan penting. Korban itulah yang kita kenal hari ini, korban Paskah. Korban untuk menjadi korban pendamaian, korban pengampunan. Dengan dasar itu gereja hidup. Dengan dasar itu gereja berdiri di bumi ini. Dengan dasar itu Tuhan memilih Ibrahim menjadi umatnya. Kemudian dilanjutkan sampai kepada kita sekarang menjadi umat Allah. Dengan dasar ini yang disebut kasih mula-mula. Pengampunan. Nah, sekarang kita yang menerima pengampunan. Kita diampuni. Apa wujud pengampunan? Apa wujud pengampunan? Pengampunan itu ada wujudnya, bukan istilah. Pengampunan itu ada prakteknya, ada wujudnya. Dan kalau kita tidak bisa mewujudkan pengampunan, itu pengampunan itu mubasir. Itu yang membuat orang habis berbuat dosa datang minta ampun, nangis-nangis, diampuni, pergi, dia berbuat dosa lagi. Mengapa? Sebab tidak ada wujud dari pengampunan. Wujud pengampunan ini yang harus kita pegang. Tuhan memberikan kita pengampunan. Setelah tiba di tangan kita, wujud pengampunan yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah, saya mau bicara ini praktik dari kasih mula-mula. Bertobat. Itu wujud dari pengampunan. Bertobat artinya, banyak kali orang setengah bertobat, tapi harusnya bertobat betul. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Itu bertobat. Tetapi baru setengah. Baru separuh bertobat. Dan kalau hanya berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat jahat, banyak kali lewat hukuman, orang kapok. Lain kali kena ancaman, orang tidak berbuat dosa. Tetapi itu bukan pertobatan. Berhenti berbuat dosa itu belum dikatakan pertobatan. Itu separuh bertobat. Bertobat sepenuh adalah berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Tuhan ini yang banyak orang tidak lakukan. Apa artinya kembali kepada Tuhan? Kembali kepada Tuhan itu artinya kembali untuk menerima kehidupan baru. Kembali kepada firman-Nya. Kembali kepada kasih-Nya. Kembali kepada pribadinya untuk disembah. Praktik sehari-harinya. Berbaktilah kepada Tuhan.
Kembali kepada persekutuan anak-anak Tuhan. Berbakti bersama-sama. Inilah gereja Tuhan. Inilah gereja Tuhan. Kumpulan dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita berada dalam keadaan semacam itu, kalau kita bertobat, saudara-saudaraku, pekerjaan kita berhasil. Jemaat Efesus. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-7, jemaat Efesus jemaat yang hebat, saudara-saudaraku, dan rasanya kualitas jemaat Efesus dibanding dengan sidang jemaat hari-hari ini, kita tidak menemukan jemaat semacam itu. Tetapi setelah Tuhan ukur apa yang ada di dalam dia, Tuhan katakan, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Sebab kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Mereka bekerja tidak tahu lelah. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Yang tadi saya katakan, kalau kita lihat kualitas gereja Efesus luar biasa. Tetapi setelah diukur oleh Tuhan, ternyata bukan apa-apa. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Sebab kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Bekerja tetapi tanpa kasih mula-mula. Bisa. Orang bekerja tanpa kasih itu bisa. Tanpa kasih mula-mula. Dan itu banyak sekali. Sayang kalau di dalam kalangan kita hamba-hamba Tuhan bekerja semacam itu. Bisa nyanyi. Orang yang tidak mempunyai kasih mula-mula bisa nyanyi. Menyanyi tanpa kasih kepada Allah bisa. Berbuat apa saja. Bahkan bisa berkhotbah. Kalau saya bicara ini supaya saya dikontrol oleh Tuhan. Bisa berkhotbah. Tetapi tidak bisa menunjukkan kepada Tuhan suatu bukti pengampunan dalam hidupnya. Suatu pertobatan. Dulu jahat, sekarang tetap jahat. Malah lebih disembunyikan. Tapi khotbah. Berapa banyak kita hamba-hamba Tuhan dalam keadaan kondisi semacam ini. Berapa banyak para imam-imam sangkor musik dalam keadaan semacam ini. Peraturan tidak mampu untuk mengatasi itu. Saya tidak mau berbuat bodoh untuk melelahkan diri dengan mengangkat manusia dengan peraturan-peraturan. Peraturan manusia tidak mampu mengangkat kita dari kejatuhan itu. Hanya korban Kristus. Sebab kalau kita bekerja tanpa korban Kristus, kita bisa bekerja, tetapi hasilnya kosong. Tidak ada hasil. Tidak akan berbuah-buah. Saudara-saudaraku. Sehingga nanti kalau Tuhan datang, kita mau bicara apa? Waktu kita mengetuk pintu, Tuhan bukakan kami pintu. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bukankah kami makan dengan Tuhan di lorong-lorong negeri kami? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Membuat mujizat-mujizat. Tapi Tuhan katakan, undur daripadaku. Hei kamu yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Bukan berzina, bukan apa. Tetapi bekerja tanpa penyelesaian. Untuk menerima kasih mula-mula. Tadi ini bahaya. Kita bekerja. Kita anggap kita berhasil. Tapi yang mengukur keberhasilan atau tidak adalah Tuhan dengan tetesan darah. Sejauh mana kita menghargai tetesan darah Kristus. Saudara-saudaraku, pengampunan kita ngaku kepada Tuhan dengan percaya Tuhan ampuni. Tapi perjalanan pengampunan itu sebatas. Begitu manusia berbuat dosa lagi, pengampunannya batal. Datang berbuat dosa lagi, datang minta ampun lagi. Selama ada darah Kristus, masih bisa diampuni.
Berbuat dosa lagi batal. Di suatu waktu kita menghadap Tuhan. Saudara-saudaraku, pakaian kita bagaikan pakaian yang ditambal sulam. Setiap kali berdosa ditambal. Setiap kali berdosa ditambal lagi. Setelah kita minta ampun. Sehingga satu waktu pakaian kita itu sudah tambal sulam. Dan pakaian semacam inilah yang nanti akan kita bawa dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Di saat kita akan dikontrol oleh sang pemilik pesta. Dia akan berkata, hei handai, hei tolan, mengapa engkau masuk ke dalam perjamuan malam ini dengan tidak menggunakan pakaian perjamuan kawin? Saudara-saudaraku, di saat itu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dalam Injil Matius pasal 25 diceritakan, orang itu tidak bisa bicara lagi, tidak bisa ngaku. Dia kebengang. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Mengapa? Memang sudah terlambat. Sudah biasa dengan menyembunyikan dosa. Saat firman Allah disampaikan, sebenarnya merupakan terang dari Allah. Untuk menyinari kita, kita bisa melihat sendiri. Oh, saya salah. Saya punya baju ini tidak putih, belang-belang. Kita datang kepada Tuhan, berikan aku baju putih. Tuhan akan. Kalau kita berbuat demikian, kita diampuni oleh Tuhan. Kita terus dalam pengampunan. Di satu waktu, kita mengalami suatu kelepasan. Apa arti kelepasan? Kelepasan adalah dosa yang dulu pernah kita lakukan. Bahkan mungkin kita gandrungi, kita begitu suka dosa itu. Mengikat kita umpamanya. Ya, enggak usah umpama lah, enggak usah. Ya, nanti umpama lalu dilakukan nanti. Dosa yang sempat mengikat manusia. Tapi kalau kita minta ampun kepada Tuhan untuk satu waktu, dosa yang dulu kita senangi, kita malah benci. Itu namanya kelepasan. Semacam itu, enggak usah peraturan. Tidak usah peraturan, jangan ini, jangan itu, tidak perlu. Tidak usah peraturan. Dan alangkah bahagianya seorang gembala jikalau dari pertobatannya dapat melahirkan sidang jemaat yang juga di dalam pertobatan oleh karena darah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kalau hanya peraturan kita bisa dikelabui. Di muka kita bagus, tapi di belakang kita susah. Seorang anggota gereja kami, bukan di Surabaya, supaya saudara-saudara di Surabaya jangan tolak-toleh siapa ini. Enggak, bukan di Surabaya, di tempat yang lain. Saya pernah menjadi gembala di mana-mana. Terakhir sekarang di Surabaya. Satu saudara yang dia katakan bertobat. Kita tidak suruh, kita beritakan aja tentang firman. Dan dia merasa waktu itu rokok merupakan ikatan dia. Begitu dia terikat rokok, dia mendengar firman Allah, dia menyadari, wah tidak baik kalau saya terikat. Kemudian dia memaksa, tetapi bukan dengan kekuatan korban Kristus. Dia pikir itu suatu peraturan. Saya juga dulu merasa itu suatu peraturan. Gereja yang, maafkan kalau saya gunakan istilah ini, tidak untuk mengecilkan gereja yang lain, mengunggulkan gereja yang lain, enggak. Tapi satu gereja yang jangan ini, jangan itu. Padahal saya sebetulnya senang dengar firman di situ. Tapi yang saya tidak suka banyak sekali aturannya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Wah, berat sekali. Saya pikir itu suatu aturan. Tapi waktu saya tekuni firman Tuhan, saya akhirnya mengerti. Itu bukan aturan. Tapi begitu saya mengalami kelepasan, tanpa aturan, tanpa jangan ini, jangan itu, Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan. Nah, saudara ini, dia mau lepas tapi dengan peraturan. Dia tidak mampu. Suatu senja, dia berjalan. Saya di tempat itu kalau kebaktian, jalan kaki. Dari rumah terus ke kemana itu jalan kaki. Cari tempat untuk bisa berbakti. Kalau ada yang panggil ya saya singgah di situ untuk berbakti. Di pundak kiri saya pikul gitar. Di
Sini saya jepit Alkitab tangan kanan bawah lampu yang sudah dipasang. Supaya kalau ada yang panggil mampir kebaktian sudah lengkap semua, tidak perlu lagi alasan lampu mati dan sebagainya. Jadi semua saya sudah, dan saya jalan kaki untuk cari jiwa. Jalan kaki. Satu waktu, setelah beberapa waktu kemudian ketemu satu orang yang mau ikut kebaktian tetapi tidak berdasarkan korban. Dia mau datang berdasarkan peraturan dan keinginan yang belum sampai kepada korban Kristus. Dia merokok. Dari jauh saya lihat. Tidak jelas kelihatan, memang orangnya agak pendek, dia jalan. Tapi kalau api, puntung rokok sudah di dalam aturan kemiliteran 3 kilometer api puntung rokok kelihatan. Itu sebabnya di pos militer tidak boleh merokok. Itu kelihatan oleh musuh, 3 kilometer bisa kelihatan. Ini saudara ini dia jalan kaki. Dia juga nggak lihat saya. Waktu sudah dekat, memang dari jauh saya pikir kira-kira si dia ini. Betul si dia. Tapi bukan dia yang lain, dia betul-betul. Waktu ketemu, selamat malam brur. Dia angkat rokoknya, selamat malam. Dia tak sadar, dia tunjukkan. Inilah kalau pertobatan itu hasil peraturan. Saya tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa gereja Tuhan dilepaskan karena peraturan. Sekalipun harus ada peraturan. Peraturan itu harus dikuasai oleh korban Kristus. Itu yang melepaskan kita. Sampai dosa yang kita senangi itu kita lepaskan. Rasul Paulus soal dosa dia katakan, aku sudah berbuat ini dan ini dan ini dan itu. Dan benar sekali. Dalam 1 Timotius pasal 1, saudara catat aja. 1 Timotius pasal 1, benar sekali perkataan ini. Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menolong orang-orang berdosa. Dan di antara manusia yang berdosa, akulah yang paling besar dosanya. Tapi dalam keadaan aku yang paling berdosa, aku menerima kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa kasih karunia? Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia katakan kasih karunia ini begitu besar untukku. Dan juga untuk mereka yang kemudian setelah aku yang percaya kepada dia. Kasih karunia. Itu perkataan lain dari pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih karunia. Perkataan lain dari pengampunan dosa buat kita sekalian. Pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima. Orang yang berdosa seharusnya dia menerima hukuman. Itu harusnya. Tapi kalau orang berdosa menerima pengampunan, itu pemberian. Itu karunia. Itu kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Nah, kalau kita bekerja dengan kasih karunia ini, inilah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Dan kasih ini akan tumbuh sampai pada puncaknya. Saudara-saudara, dari kasih mula-mula akan tumbuh sampai pada puncaknya. Yang kita akan melihat kasih yang paling tinggi nanti adalah kasih antara mempelai pria dan mempelai wanita. Itu puncak dari kasih. Itu puncaknya kasih Allah. Di mana Tuhan menerima manusia yang tadinya berdosa. Dia tebus dengan darahnya. Dia basuh dengan darahnya. Dia sucikan untuk kemudian ditampilkan di hadapan hadiratnya. Tanpa cacat dan celah. Cemerlang di hadapan dia. Ini kasih yang sempurna. Jadi kasih ini tumbuh, saudara-saudara. Kasih ini sedang bertumbuh. Di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Pertumbuhan kasih ini. Saudara-saudaraku. Kita melihat di sana Tuhan menyebutkan istilah yang tadi saya ulang-ulang menyebut adalah kebenaran dan kasih. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat kita membaca ayat yang
ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Iya, kebenaran di dalam kasih. Berpegang di dalam kebenaran di dalam kasih. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini perkataan jangan dipisahkan. Kebenaran di dalam kasih. Ini kasih karunia. Kebenaran di dalam kasih. Kasih tapi benar. Benar tetapi dalam kasih. Jangan dipisahkan. Saudara, sebab Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Mulai di Taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia sudah datang dengan kebenaran. Kebenaran dalam kasih ini diberikan kepada manusia. Supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Terus kita bertumbuh di dalam segala hal. Kalau kita memiliki kebenaran di dalam kasih, baru kehidupan kita tumbuh ke dalam segala hal. Ke arah Dia. Ke arah Kristus. Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Dia mempelai. Sehingga nanti hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan seperti kepala dan tubuh. Jadi kalau dalam iman Kristiani, pernikahan itu digambarkan. Pernikahan itu diberikan aturan Tuhan. Tidak boleh cerai. Itu bukan sekedar aturan. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menampilkan nikah anak-anak Tuhan ini seperti hubungan Dia dan sidang jemaat. Hubungan antara tubuh dan kepala. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Seperti kepala tidak boleh dipisahkan dari tubuh. Dan pemisahan antara kepala dan tubuh itu berarti maut. Kalau dalam mempersiapkan orang masuk dalam nikah, saya selalu kasih ingat. Dalam nikah jangan sedikit-sedikit, wah kalau begini cerai aja. Cerai itu sama dengan minta mati. Bukan mati tidak bernapas lagi tubuh kita. Tetapi itu artinya tidak ada kesempatan untuk masuk di dalam kesempurnaan. Tidak bertumbuh. Bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi gereja Tuhan sekarang ini sedang dalam pertumbuhannya. Ke arah Kristus yang adalah kepala. Sampai suatu waktu nanti, saudara-saudaraku, bahwa gereja Tuhan ini menemukan kesempurnaan di dalam Dia, Yesus sebagai kepala. Dalam Injil Matius, ini ayat yang sudah sangat populer. Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, kita baca ayat 19 dan selanjutnya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini ingin menjadi pengikut Tuhan. Dengan kata sehari-hari, mau jadi Kristen. Mau ikut Tuhan. Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Memang satu waktu, saudaraku, pengikut semacam ini itu yang nanti akan ditampilkan oleh Tuhan. Orang yang ikut kepada Tuhan, kemana saja ia pergi. Dalam kitab Wahyu pasal 14 itu jelas. Buat sidang jemaat Johor dan Lemah Putro, yang merupakan nanti makanan penggembalaan yang saudara akan terima, sekarang berada pada Wahyu 13, akan masuk pada Wahyu 14 ini. Semoga minggu depan kita sudah masuk Wahyu 14. Kita menemukan orang semacam ini. Orang mengikut Tuhan, kemana saja engkau pergi. Mari dengarkan apa yang katanya Tuhan. Yesus berkata kepadanya. Yesus berkata kepadanya. Serigala mempunyai liang. Serigala mempunyai liang. Dan burung mempunyai sarang. Burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini keluhan Tuhan hari ini. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan ingin mencari tempat di mana meletakkan dirinya sebagai kepala atas sidang jemaat. Di mana Tuhan meletakkan dirinya
yang dia adalah kepala. Tempat yang paling tepat untuk kepala bukan di atas meja. Kalau kepala kita taruh di atas meja, mengerikan. Kalau kita taruh di pinggir jalan, lebih mengerikan lagi. Akan geger. Ada mayat terpotong. Akan geger. Tetapi itu yang kita lakukan terhadap Yesus di hari-hari. Dia ingin mencari tempat di mana ia bisa meletakkan kepalanya. Tempat yang paling tepat untuk kepala adalah di atas tubuhnya. Itulah gereja Tuhan. Efesus pasal yang kedua disebut gereja itu adalah kepala, adalah tubuhnya. Bahwa gereja itu tubuhnya dan Kristus sebagai kepala. Pekerjaan kita sekarang sebagai hamba Tuhan, jangan cepat puas karena anggota banyak. Jangan cepat puas karena anggota sudah dibenarkan, disucikan. Kita sudah menerima berkat banyak. Bisa, tetapi bukan itu akhir dari pekerjaan. Sekalipun gereja itu sudah sempurna, tanpa cacat dan celah, tetapi kalau gereja itu belum menerima Kristus sebagai kepala, masih selangkah lagi pelayanan. Bagaimana kita bisa membawa gereja Tuhan ini untuk ditempati oleh Yesus sebagai kepala? Kepala dalam jemaat. Seringkali kita mengambil tempatnya Yesus. Kita tidak memberikan dia kesempatan untuk duduk di atas sidang jemaat. Terutama saudara-saudaraku, ulah kita. Saya seorang gembala dan memang selalu ingat itu. Seringkali kita terlalu berperanan luar biasa dalam sidang jemaat. Dan itu memang kelihatan benar. Tapi kalau kita tidak waspada, di suatu waktu tempat Kristus dalam sidang jemaat tidak ada lagi. Orang akan memandang hanya kepada kita. Tidak salah. Jemaat kami memang merindukan supaya gembala selalu ada di tengah-tengah mereka. Itu juga kerinduan saya. Saya tidak suka meninggalkan jemaat terlalu lama karena pekerjaan Tuhan hanya untuk jalan-jalan, saya akan batasi itu. Tetapi dijaga. Jangan sampai iman sidang jemaat itu tergantung kepada seseorang siapapun juga. Dalam organisasi, kedudukan. Terutama kalau kita menjadi ketua umum dalam satu organisasi. Sebutan sehari-hari kita disebut kepala. Tapi ingat, supaya jangan kita merampas tempat dari Kristus sebagai kepala di dalam sidang jemaat. Kalau kita ingin melihat sidang jemaat itu, organisasi itu akan tumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Ini keluhan Tuhan. Dan waktu pertemuan antara tubuh dan kepala ini sudah begitu dekat. Pertemuan antara mempelai pria dan mempelai wanitanya sudah begitu dekat. Akan terjadi suatu pesta yang besar, disebut perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Jadi perjalanan pertumbuhan kita ini, saudara-saudaraku, pertumbuhan kita ini begitu kita harus perhatikan. Jangan ada halangan. Saya kasih contoh sehari-hari. Seorang mempelai wanita mau masuk dalam nikah. Dia sudah, saya tidak tahu istilahnya kalau dia dilulur, ya, ada cara-caranya sampai kelihatan semua sudah beres. Pada harinya sudah berpakaian lengkap, indah, mahal pula harganya. Sudah selesai, sudah sempurna. Tetapi mempelai laki-laki nggak mau datang. Entah pergi ke tempat lain. Saya mau tanya kepada
Kepada siapa? Kepada ibu-ibu atau kepada gadis-gadis? Sebetulnya sama saja. Mau pilih mana? Kepada gadis-gadis saya takut terjadi yang kepada ibu-ibu, seandainya, ini sudah seandainya, kan sudah menikah. Seandainya pada waktu itu bapak nggak datang, kayak apa? Pesta semua sudah disiapkan, semua sudah hebat, bagus sekali. Tetapi mempelai tidak datang. Bagaimana kira-kira perasaan ibu-ibu pada waktu itu? Bagaimana? Lebih baik saya tanya sama Ibu Pong. Mungkin bisa semaput, artinya pingsan. Sangat memalukan. Tapi saudara tahu bagaimana kita sekarang ini hidup berbuat seperti itu. Kita mementingkan dandanan kita. Bukan cara tubuh tapi cara rohani. Jadi saya tidak bicara soal dandanan tubuh, tidak. Secara rohani. Dilihat kebenarannya sudah benar, dilihat kesuciannya sudah suci. Tetapi penghubung antara tubuh dan kepala enggak ada. Yang menghubungkan antara kepala dan tubuh tidak ada. Bagaimana bisa terjadi disebut seorang manusia? Saya mau tanya saudara, apa yang menghubungkan kepala saudara dengan tubuh saudara? Apa? Leher? Betul? Betul. Itulah yang banyak kali gereja nggak suka. Leher ini. Gereja punya tubuh sudah hebat, tapi lehernya banyak kali dilupakan. Leher ini tidak dikasih pakaian apa-apa, nggak bisa leher. Saya sudah pakai jas, sudah apa, tapi leher saya sedikit saya gantungi dasi, tapi hanya di pangkal leher, tidak sampai kepada kepala. Kalau saya pakai dasi di sini kayak apa? Saudara bisa ketawa, tetapi kejadian ini, leher secara rohani bicara tentang penyembahan, menghubungkan antara gereja dan Kristus. Gereja Tuhan duduk di atas gerejanya. Jikalau di dalam gereja terjadi suatu penyembahan kepada Tuhan. Mari kita gembala-gembala, coba kita lihat pelayanan kita. Di dalam gereja Tuhan ada 3 macam kebaktian. Jika saudara meneliti dalam Alkitab, saudara akan menemukan di dalam gereja Tuhan ada 3 macam kebaktian. Bukan 3 kali kebaktian, kalinya bisa setiap hari boleh. Tapi 3 macam kebaktian. Kebaktian yang pertama adalah kebaktian umum. Semacam ini kebaktian umum. Dihadiri banyak orang kalau kebaktian umum semacam ini dihadiri. Dan kita bisa programkan sedemikian rupa supaya orang hadir. Dan itu bagus. Kemudian kebaktian yang kedua adalah kebaktian pendalaman Alkitab. Entah apa penyebutannya dalam gereja, terserah kita. Tidak ada disebut, harus sebut ini di gereja kami disebut pelajaran Alkitab atau Bible Study. Jadi kita lakukan setiap hari Jumat di Lemah Putro. Kebaktian yang ketiga adalah doa dan penyembahan. Rekan-rekanku gembala, saya ingin tanya dan tolong jawab secara jujur. Dari 3 kebaktian ini, yang mana yang paling sedikit dikunjungi orang? Saudara dengar, ini gembala-gembala, betul yang sudah ngomong? Yang paling sedikit dikunjungi adalah penyembahan. Nah, kalau itu sudah kurang, bagaimana kita bisa merasakan bahwa gereja itu tumbuh ke arah Dia yang adalah kepala? Gereja tanpa leher.
Di mana Tuhan mau menempatkan kepalanya? Kalau saya bersaksi, seandainya kedengaran menyombongkan diri, saya minta ampun lebih dahulu kepada Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan dan sidang jemaat di Lemah Putro Johor jangan menjadi sombong. Oleh kemurahan Tuhan dalam 3 macam kebaktian di gereja kami dikunjungi hampir sama jumlahnya. Kebaktian umum, kebaktian Bible study, maupun kebaktian doa penyembahan. Kalau saya bicara begini bukan berarti kami sudah sempurna. Justru kami merasakan masih banyak kekurangan. Mari kalau kita lihat saudara-saudaraku bahwa dalam gereja Tuhan, penyembahan, apalagi penyembahan ditiadakan. Bagaimana kita katakan kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia sebagai mempelai laki-laki yang akan datang? Kita berdoa, saudara-saudaraku. Sementara kita mempunyai kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan penyembahan ini paling tidak disukai. Tetapi coba saudara bayangkan, kalau Yesus Kristus yang kita katakan kekasih kita, yang kita katakan kekasih, tetapi dia lihat orang yang mengatakan kekasih ini, dia tidak membuka pintu untuk dia. Kita tidak mempersilahkan dia masuk dalam kehidupan kita. Apakah ucapan kita mengatakan kekasih itu diterima oleh Tuhan? Rasanya di surga Tuhan geleng kepala. Ini pembohong ini. Ini pembohong. Dia katakan kekasih. Tetapi dari sikapnya dia lari dari kebaktian penyembahan. Saudara-saudara, pertumbuhan gereja Tuhan jelas dalam Efesus 4. Efesus pasal 4 adalah sejarah dari pertumbuhan gereja Tuhan. Sampai manusia ini nanti disebut manusia baru. Itu Efesus 4. Manusia yang tumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nanti orang ini disebut manusia baru. Saudara, Efesus pasal 4. Untuk kemudian pasal 5, Tuhan bicara tentang hubungan antara Kristus dan kepala. Bagaimana hebatnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi banyak kali kita lupakan itu. Terutama kita hamba-hamba Tuhan. Coba lihat, saudara-saudaraku, saya mau tanya lagi kepada rekan hamba Tuhan. Mohon jangan ragu-ragu dan tidak usah malu kalau itu suatu kekurangan. Tidak usah malu supaya Tuhan berubah. Dari 3 kebaktian ini, yang paling saudara ringankan kebaktian mana? Yang gampang aja diserahkan. Kebaktian minggu? Kebaktian minggu gampang saudara serahkan? Biar aja, pengerja. Begitu? Berat ini kebaktian minggu. Apalagi kalau ini ada tamu yang, kalau namanya tamu itu tamu yang diharapkan. Wah, hebat ini tamu datang ini. Jangan kasih pengkhotbah yang hanya pengerja. Biasanya hari Minggu kita pertahankan. Bible study? Yang mana paling saudara ingat? Oh, ini cuma kebaktian apa ini? Kebaktian Beatstone. Kita jalan aja, serahkan aja. Terlalu kita ringankan kebaktian Beatstone. Dan jangan heran kalau jemaat tidak mau Beatstone. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Jemaat tidak suka Beatstone itu. Mulainya dari mana? Kalau kita jujur mengaku, sebetulnya mulainya dari kita. Oh, ini cuma Beatstone. Masuk kebaktian aja. Kalau kebaktian umum ya pakai jas. Bible study pakai jas. Beatstone ya pakai sandal aja. Sebab nanti toh kita berlutut. Tidak apa-apa soal pakaian, saya cuma kasih contoh aja. Contoh aja. Contoh penghargaan kita kepada kebaktian-kebaktian ini. Contoh. Tidak dilarang saudara pakai apa saja. Saya juga tidak selalu pakai jas.
jarang pakai jas, tetapi penghargaanku terhadap 3 macam kebaktian ini saya anggap ini tugas gembala yang jangan gampang diserahkan begitu saja. Sebab gereja Tuhan mau dibawa kepada Kristus. Gereja Tuhan dalam pertumbuhannya kepada Kristus yang adalah kepala. Supaya gereja Tuhan menjadi manusia baru yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi mempelainya. Coba kita baca lebih baik, saya tunjukkan ini dalam Efesus pasal 4 tadi. Dalam Efesus pasal 4 ini suatu ungkapan firman yang sangat luas sekali, tetapi waktu tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan seluruhnya. Dalam ayat yang ke-15 kita tadi mendengarkan bahwa kita harus benar berpegang teguh. Bukan cuma berpegang, tapi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih untuk bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekarang kalau kita mengarah kepada Dia, lihat, kita akan membaca ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya, kamu telah mendengar tentang Dia, Dia yang adalah kepala. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menerima pengajaran di dalam Dia, ada Bible study, menerima pengajaran dalam Dia, terus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya. Ya, manusia lama akan ditandai dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Oleh nafsunya. Oleh nafsunya menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru. Ini mengenakan manusia baru. Terus yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita mencapai di sini, saudara-saudaraku, sampai menjadi manusia baru, tidak penting apa katanya orang, dia itu siapa dulu. Malah lebih orang bilang, oh dia itu kan dulu penjahat, mengapa sekarang dia sudah bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Malah lebih mempermuliakan Tuhan daripada dia itu dulu orang baik-baik, kok sekarang jadi pepancuri. Ini terbalik. Tidak penting apa katanya orang dulu. Itu pendeta Pong dulu apa itu? Tidak penting. Buat saya tidak penting. Mengalami kebenaran di dalam kasih. Menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam diri ini. Untuk tampil menjadi manusia baru. Ini yang penting buat kita. Tidak penting masalah. Kita dihina tidak terlalu penting, saudara, untuk kita terlalu risau dengan hinaan, dengan segala macam. Tapi kalau kita sedang dikerjakan oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap orang yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk mengikut Dia kemana saja Tuhan pergi. Sebab itu orang akan ditampilkan dalam kemuliaan dengan stempel bahwa dia inilah miliknya Tuhan. Wahyu 14. Oh, luar biasa. Dan itu suatu lagu yang sangat indah. Suatu nyanyian baru yang sangat indah. Siapa yang bisa menyanyikan nyanyian baru itu? Hanyalah orang-orang yang sudah dibaharui hidupnya. Suatu nyanyian yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun juga. Sebab itu, saudaraku, kita mengarah kepada perjalanan mengikuti lagu ini. Bukan hanya menyanyikan, tetapi menjalani suatu perjalanan yang membentuk suatu nada, suatu lagu yang sangat merdu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itulah perjalanan menuju kepada Dia yang adalah kepala. Suatu perjalanan yang naik turun, mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan, membentuk suatu lagu yang merdu sekali. Ini lagu dari anak-anak Tuhan. Kematian, kebangkitan. Tidak lagunya rata. Tidak. Tidak naik terus, nanti tidak bisa bunyi.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lama-lama tidak bunyi lagi. Kalau mau meninggi terus tidak bisa. Kalau mau terus juga ke bawah tidak bisa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak bisa lagi. Tapi lagu itu harus naik turun. Itu nyanyian. Kalau naik terus, ini banyak kali kita mau lebih tinggi dari yang lain, mau naik terus. Itu dosa. Satu waktu dia naik terus tidak bisa bunyi lagi dia. Orang kalau mau sombong terus satu waktu dia tidak bisa bicara lagi. Tapi orang minder, disuruh jangan orang lain aja malu. Lama-lama dia juga nggak muncul. Minder. Sama dosa minder dengan dosa tinggi hati bodoh ae. Sama. Kami orang di desa, saya ini orang desa juga. Penyakitnya banyaknya minder. Minder. Kami orang kota, sekarang saya jadi orang kota juga. Dulu di desa, sekarang di kota. Penyakitnya banyak kali mau terus di atas. Sampai leher sudah panjang-panjang, putus Tuhan yang tidak tahu di mana. Tidak bunyi lagi. Dan kita orang di desa, kalau orang kota datang, kita anggap orang kota. Kita anggap raja ayam cuma satu-satunya dipotongin buat satu-satunya itu. Saking mindernya. Tapi kalau kita orang kota, orang desa datang di kota, baru di pintu, coba tanya mau apa itu? Mau apa? Saya kan dari desa. Dulu saya anaknya si Anu. Kamu itu, tuanmu itu om saya. Kasih tahu nggak kenal, nggak betul itu. Sebab sudah jadi orang kota, lupa. Ini perbedaan-perbedaan. Sedang perjalanan kita kepada Kristus harus ikut irama, mengikut Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi itu suatu irama indah. Tidak memberhalakan orang. Seperti kami orang desa biasanya suka memberhalakan orang. Pokoknya dari kota kita pikir semua raja-raja yang ada di kota itu. Sementara kita yang di kota banyak kali ya itu tadi menghinakan orang, itu juga jangan. Wajar-wajar aja lah, itu kehidupan yang sangat bahagia. Kita bisa berada dimanapun kita berada. Kita sedang bertumbuh ke arah Dia. Ayat 25. Lihat, ini tanda manusia baru. Dengarkan, ini tanda manusia baru. Karena itu buanglah dusta. Ya, buanglah dusta. Dan berkatalah benar. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Iya, ini tubuh Kristus. Kita sesama anggota. Satu tubuh banyak anggota. Dan di dalam satu tubuh banyak anggota kita tidak bisa saling mendustai. Tidak bisa mendustai. Saya kasih contoh. Antara mulut dan hati nurani. Antara mulut dan hati nurani. Mulut dan tangan dan sebagainya. Tidak bisa saling mendustai. Kalau berbuat apa-apa, kita coba-coba untuk menyembunyikan diri. Setelah ditanya siapa yang ambil? Kamu toh yang ambil tadi. Bukan saya. Tetapi hati nurani berkata, iya kamu yang ambil. Hati nurani. Tidak bisa. Di dalam satu tubuh tidak bisa saling. Kalau kita tetap mempertahankan keadaan semacam itu, seseorang bisa jadi. Nah inilah namanya stres. Ini timbulnya bisa stres berat. Kalau saya ngomong ini bukan saya seorang dokter, tetapi saya sudah melihat orang yang suka menyembunyikan, mendustai dirinya. Di suatu waktu bukan cuma stres, tetapi wah sangat harus berurusan dengan rumah sakit, bukan cuma dengan dokter, rumah sakit jiwa. Bahaya. Sebab itu gereja Tuhan harus berada dalam satu kondisi ini.
berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang menolong kita sendiri. Jadi kita mengarah kepada puncaknya kasih. Itulah hubungan antara Kristus sebagai penebus dan gereja sebagai yang ditebus. Itu puncaknya. Permulaannya tubuh ini ditebus oleh kasih, disebut kasih mula-mula. Allah memberikan darahnya, kita menunjukkan pertobatan. Nanti ini akan tumbuh berkembang sampai di suatu waktu antara Kristus dengan kasih yang memuncak itu, dia akan lihat tubuhnya dan dia akan katakan, tubuh ini, tulang ini dari tulangku, daging ini dari dagingku. Terjadi suatu kehidupan baru kembali di Taman Eden, kerajaan 1000 tahun bersama Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja. Keluaran pasal yang ke-12, saya akan menunjukkan sekarang kuasa yang ada pada pesta ini. Sebab dalam perjalanan dari kasih mula-mula menuju kepada puncaknya kasih, saudara-saudaraku, perlu kuasa yang menolong kita. Kita tidak mampu berjalan tanpa pertolongannya. Keluaran pasal yang ke-12. Dalam Keluaran pasal 12, di sini diceritakan tentang perayaan Paskah. Ini pun sebelum Taurat. Ini pun sebelum Taurat. Nanti kurang lebih 40 hari lagi baru bangsa Israel sampai di Bukit Zaitun, Bukit Torsina, Bukit Sinai. Di sana baru orang Israel menerima Taurat. Jadi dari pemberian Paskah ini sampai nanti bangsa Israel menerima perintah tentang Taurat itu satu perjalanan yang ditempuh oleh orang Israel selama kurang lebih 40 hari. Saya tidak sempat untuk menguraikan malam ini tentang 40 hari ini, sebab memang ada hitungannya di dalam ayat-ayat Alkitab. Di suatu waktu jika Tuhan izinkan saya akan terangkan, tetapi pengertian 40 hari ini bicara tentang perobekan daging. Perjalanan bangsa Israel seluruhnya di padang belantara 40 tahun, juga ditandai dengan angka 40. Tapi dari Mesir sampai di Gunung Torsina dihitung memakan waktu kurang lebih 40 hari. Disebutkan dalam hitungan angka-angka itu, disebutkan dalam ayat-ayat Alkitab, tetapi harus melewati perhitungan-perhitungan ayat-ayat ini, dan malam ini tidak saya sempat sebutkan. Mari, dalam pasal 12 ini ditampilkan seekor domba atau kambing. Seekor domba atau kambing, suatu langkah maju dari binatang yang disebut di kitab Kejadian di Taman Eden, seekor binatang yang disembelih. Di sini sudah disebutkan binatang itu domba. Seekor domba atau kambing. Kita membaca ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Terima kasih. Jadi kehidupan dari bangsa Israel ini tergantung pada seekor anak domba ini. Benar-benar tergantung pada seekor anak domba. Setiap keluarga yang memiliki anak domba ini, dia tidak akan dimasuki oleh malaikat maut, tetapi dia akan diselamatkan, sebab dengan darah anak domba ini sudah sebagai tanda bahwa di dalam rumah itu ada penghuni. Mari kita akan melihat sekarang kuasa dari darah ini. Kuasa dari darah ini dalam ayat-ayat yang nanti kita akan baca, kita menemukan banyak, saudara-saudaraku, tetapi saya akan menarik 3 perkara yang merupakan kuasa dari darah ini. Kuasa dari darah anak domba ini.
Saudara-saudaraku, mari kita akan membaca lebih dahulu di dalam ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Terus? Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, jadi ini pertama yang terjadi di negeri Mesir adalah suasana kematian. Tidak ada sebuah rumah yang tidak ada kematian. Ini suatu malapetaka yang sedang menimpa dunia sekarang ini. Kematian sedang merajalela. Tetapi kuasa dari darah anak domba ini menyelamatkan kita dari kematian ini. Jadi ini kuasa yang pertama. Kuasa yang dinyatakan oleh darah ini ialah kuasa untuk menyelamatkan. Dari maut. Coba kita membaca dalam ayat yang ke-31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Ya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Ya, ini dulu terjadi di negeri Mesir, tetapi di hari-hari ini bisa saja terjadi di dunia di mana kita sedang berada bersama dengan gereja Tuhan. Suatu gerakan kelepasan. Terjadi kematian di mana-mana. Saudara-saudaraku, sementara dalam kematian ini kita melihat bahwa gereja Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Di suatu waktu akan timbul sesuatu yang membuat gereja Tuhan ini harus disingkirkan. Harus terlepas, harus keluar dari bumi ini. Kita sedang menanti keadaan ini. Tapi kalau kita tidak ada persiapan, kita akan menjadi ngeri, bahkan menjadi ketakutan. Sebab memang ini benar-benar terjadi suatu ngeri. Kita berhadapan dengan penguasa. Firaun secara langsung mengeluarkan perintah. Tetapi saudara-saudara, kita lihat di sini, itu merupakan suatu kuasa darah dari anak domba Allah yang membuat Firaun yang tadinya gigih mempertahankan bangsa Israel untuk diperbudak, untuk diperhamba, untuk benar-benar untuk dijadikan budak belian di dalam negeri mereka. Di suatu waktu, saudara-saudaraku, Firaun ini akan mengusir. Dulu, waktu permohonan Musa, izinkan kami keluar pergi berbakti. Dia tidak kasih mula-mula, tidak boleh. Tidak boleh. Gereja Tuhan punya ibadah sekarang nuntut apa? Kalau gereja Tuhan sekarang dalam ibadahnya hanya nuntut perkara-perkara untuk kepentingan daging. Saudara-saudaraku, kita menyenangkan hati daripada Firaun. Itulah setan gambarannya sekarang ini. Saudara-saudara, setan senang aja. Seluruh dunia berada dalam pengaruh dia. Ada dalam pengaruh dia. Kalau doa kita hanya untuk berkat, Tuhan tidak ada tempat di atas tubuhnya. Sebab apa yang kita pikirkan hanya perkara-perkara. Musa tidak begitu. Dia memikirkan bagaimana dia ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak di negeri Mesir.
Tetapi sejauh perjalanan 3 hari lamanya untuk beribadah kepada Tuhan. Coba lihat ibadah kita sekarang ini bagaimana. Sementara kita sedang diperhamba, diperbudak oleh setan di dunia ini. Ibadah kita yang kita minta adalah ibadah ringan-ringan. Jangan jauh-jauh kita ibadah cara dunia bisa jadi tengah-tengah orang Mesir ini aja. Ibadah kita buat sedemikian rupa. Kita tidak mau mendalam, tidak mau. Sebab nanti kalau mendalam orang tidak ngerti, gereja Tuhan akan pergi. Tetapi saya bersaksi sebagai seorang gembala. Oleh pengajaran ini saudara-saudara, bahwa gereja Tuhan benar-benar ditolong oleh Tuhan. Kalau gereja Tuhan dididik mendalam dalam kehidupan rohaninya, mereka bukan jadi orang yang bisa nanduk. Oh, jangan kasih Bible study, nanti kalau dia sudah tahu firman, kita tidak ada bahan khotbah lagi. Kita gembala ini. Tapi pengalaman saya enggak. Semakin mereka tahu firman, semakin banyak firman Tuhan dibukakan. Itu dulu tanduk-tanduk yang 7 cabang itu dipatahkan sama pengajaran firman. Sehingga mereka menjadi orang yang taat dengar. Sebab kita harus pergi, jangan ikut caranya dunia ini. Ibadah kita sudah terlalu banyak dikuasai oleh dunia. Baik cara ibadah kita, hampir tidak kelihatan lagi kusuknya kita punya beribadah. Kalau kita lihat, saudara-saudara, orang-orang yang menyembah berhala, dalam penyembahannya begitu kusuk. Di gereja Tuhan, saya mau bicara apa? Tapi kita lihat saja bagaimana gereja Tuhan seenaknya dalam ibadah. Baik dalam cara ibadah maupun dalam kualitas ibadah. Saudara-saudara, ini kita harus akui. Sebab pengaruh Paskah itu belum kita rasakan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang merasakan pengaruh Paskah itu, pengaruh kuasa Tuhan, dia menjadi seperti Musa. Tidak. Kalau kami beribadah cara orang atau di tengah-tengah orang Mesir, mereka akan lempar kami dengan batu. Kami harus pergi. Sejauh mana? Sejauh 3 hari 3 malam perjalanan. Ini bicara tentang pengalaman kematian kebangkitan. Lihat, kita sekarang beribadah, maafkan saya katakan, bukan ini suatu salah. Tetapi banyak kali ya gitu. Kita beribadah bukan cari Tuhan, cari dekat. Di mana kamu? Oh, di situ. Kenapa? Cari dekat. Tapi kalau sudah dekat, saya perhatikan di mana ada gereja, rumah di kiri kanan gereja, tidak masuk di gereja itu. Coba kira-kira sudah perhatikan. Ini gereja. Rumah di sebelah kiri kanannya biasanya tidak masuk ke gereja itu. Ada yang cari dekat, ada yang sudah dekat tidak mau masuk gereja. Tidak cari Tuhan, cari dekat. Tidak tahu dekat itu nama orang, tuh Pak dekat atau Bu dekat, pendeta dekat atau. Mari kita perhatikan, kita periksa ini. Ibadah, kuasa Paskah yang dapat melepaskan kita. Kemudian Musa nuntut sampai Firaun ini tidak berkutik lagi. Ayo kalau begitu boleh pergi, tetapi cuma laki-laki. Orang perempuan jangan pergi. Sekarang terbalik. Dulu di negeri Mesir, orang laki-laki yang diizinkan pergi kebaktian. Orang perempuan tinggal di rumah. Di akhir hari ini, yang banyak di gereja orang perempuan. Bagaimana rekan-rekan gembala? Banyak mana, laki atau perempuan di gereja? Lebih banyak mana? Wah, dengarkan Pak laki-laki. Banyak perempuannya. Mungkin perempuan yang paling banyak masalah. Berbahagialah ibu-ibu, para kaum wanita, saudara mendapat kesempatan. Tetapi kalau hanya perempuan atau hanya laki-laki atau hanya anak-anak, kita belum sehat. Jemaat itu belum sehat. Belum sehat. Harus seimbang. Bahkan apalagi kalau masuk di gereja, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Kelihatan sekali. Kenapa suami istri kok tidak mau duduk rame-rame? Supaya kalau nanti ada firman Allah, minta ampunnya gampang.
Kalau kena firman Allah langsung, tidak usah jauh-jauh. Aku salah. Sudah diselesaikan di situ. Jangan baru nanti siapa yang ada kesalahan cari baru mana istriku, udah tahu di mana. Ya. Memang begitu. Iblis bikin perpisahan. Dia cerai beraikan. Lama-lama Musa tidak katakan tidak. Orang perempuan, anak-anak kami harus pergi. Firaun dia bilang, nah boleh pergi. Laki-laki, perempuan, anak-anak boleh. Tetapi domba-domba jangan dibawa. Jangan bawa domba, pergi aja. Pergi aja ke padang belantara, berbakti di sana. Jangan bawa binatang-binatangmu tinggal di Mesir. Binatang-binatang itu kekayaan. Kekayaan dari orang Israel zaman dulu. Dalam kebaktian kita sekarang, bagaimana kita berbakti? Kita pergi berbakti. Tubuh kita pergi, istri kita pergi, anak-anak kita pergi. Tetapi belum mengalami kelepasan. Sebab masih ada ikatan. Ikatan yang pernah mengikat Lut. Itu sebabnya waktu Tuhan katakan, waktu Yesus akan datang, hari Tuhan itu seperti zaman Lut. Di ayat lain dia katakan, ingat akan istri Lut. Istri Lut yang sudah mengalami kelepasan. Tetapi begitu keluar, dia ingat kembali apa-apa yang ada di negerinya. Dia kembali melihat dan dia jadi tiang garam. Saudara-saudara yang sudah ke Israel mungkin sudah melihat itu tiang garam. Saya belum pernah ke sana. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan ini. Kita beribadah. Kita pergi beribadah. Tetapi untuk berkorban, oh berat sekali. Untuk berkorban. Tidak usah berkorban. Mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, dalam kitab Maleakhi, bukan saya mengatakan, kitab Maleakhi mengatakan, kita merampok miliknya Tuhan. Saudaraku. Dan kami hamba-hamba Tuhan banyak kali salah dalam mengajarkan perpuluhan dan korban tatangan. Saudara-saudara bayar perpuluhan, jika tidak bayar perpuluhan, ayat bilang saudara dikutuk. Lalu orang membayar perpuluhan bukan karena mengasihi Tuhan, tidak berada pada kebenaran dalam kasih, tapi hanya karena takut. Takut dikutuk. Nah itu bukan maunya Tuhan. Di samping itu atau sebaliknya ada yang berbicara, kami hamba-hamba Tuhan ini, saudara-saudara bayar perpuluhan supaya diberkati. Nah, ini banyak kali mengena. Sebab siapa yang tidak suka berkat? Apakah ada saudara di sini tidak suka diberkati? Nah, kalau mau diberkati bayar perpuluhan. Mau? Amin. Tapi salah. Kalau saudara bayar perpuluhan supaya diberkati, pada kebaktian pertama saya katakan kita berjudi dengan Tuhan. Kita kasih satu, Tuhan bayar 100 kali ganda. Oh, ada ayatnya. Bandarnya siapa? Nah itu. Yang sebenarnya dalam Alkitab katakan, kalau kita sudah diberkati, perpuluhan itu suatu pengakuan kita kepada Tuhan, suatu persembahan, pengakuan kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau hasil curian, hasil korupsi, apa itu berkat? Tolong dijawab. Kalau uang tipuan, uang curian, uang korupsi, apa itu berkat? Jadi, kalau itu bukan berkat, jangan diperpulukanlah. Atau janganlah mencuri. Lebih bagus begitu. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Oh, kalau kami orang berdagang itu yang jelas-jelas saja. Kalau untung yang memang harus untung, orang dagang itu harus untung. Jangan sudah untung, oh ini saya masih rugi. Ya untung memang wajar, kita untung itu wajar. Nggak ada orang mau dagang kalau nggak boleh untung. Boleh untung, kalau untung ya untung, nggak salah.
Mau untung 300% ya boleh. Seberapa kali ya silakan. Tapi sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu ibadah dengan tanda korban. Musa dia katakan, tidak Tuhan. Tidak Firaun, kalau kami mau pergi, kami akan pergi. Baik orang laki-laki, baik orang perempuan. Coba kita baca lagi. Tadi ayat yang ke-31. Ini kata Firaun ini. Ayat 31. Pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah dan keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Satu waktu dunia ini tidak akan menahan kita lagi. Ikatan itu tidak bisa mengikat kita. Terus? Baik kamu maupun orang Israel, pergilah. Baik kamu maupun orang Israel. Perhatikan. Pergilah. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Jadi saat gereja Tuhan akan terlepas, dengar baik-baik. Saat gereja Tuhan akan dilepaskan dari bumi ini, dari bumi yang berdosa ini, bumi ini akan menjadi, dengarkan, telanjang, tidak ada, akan menjadi sangat miskin. Sebab apa? Sebab segala kekayaan ini akan diberikan oleh Tuhan sebagai kelengkapan gereja Tuhan untuk masuk kepada kerajaan Allah yang akan datang itu. Baca ayat yang ke 34. Ayat yang ke 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Terus orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak. Emas dan perak ini kekayaan. Emas dan perak itu diberikan kepada bangsa Israel ini. Terus serta kain-kain, serta pakaian. Itu berarti Mesir yang ditinggalkan itu jatuh dalam kemiskinan. Dulu secara jasmani, sekarang secara rohani. Kemiskinan apa yang akan menimpa dunia sekarang ini? Ada 3 perkara yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel waktu mengalami kelepasan. Ini tanda orang yang dilepaskan. Pertama, dia mempunyai kain untuk menyelubungi ketelanjangan. Ini orang dilepaskan oleh Tuhan dari dosa. Sementara dunia ini tidak ada kain pembalut tubuhnya, nggak ada. Nanti di dunia ini akan daging ini tidak ditutup lagi. Segala daging ini akan ditonjolkan dan daging itu akan merupakan suatu kebuasan yang hebat yang akan terjadi di dunia yang ditinggalkan oleh gereja Tuhan. Sekarang kita digeser sana sini. Saudara-saudaraku, segala sesuatu kita menemukan kesulitan. Tapi satu waktu memang saatnya gereja Tuhan akan terangkat, akan disingkirkan. Bumi ini akan mengalami suasana ini. Daging tidak ada, tidak ditutup-tutup lagi. Orang mencuri. Kalau sekarang dikatakan mencuri, malu. Dikatakan korupsi, malu. Nanti korupsi, mencuri, membunuh dan mencopet segala, mereka tidak rasa malu. Akan secara nyata-nyata tidak ada lagi rasa malu, bagaikan satu kehidupan di mana daging itu ditonjolkan dalam kenajisannya dan dalam kejahatannya. Orang bunuh orang, sudah bunuh ya sudah mati. Sudah bunuh orang masih dipotong-potong lagi. Itu betapa dasarnya ketelanjangan yang menimpa dunia ini. Sekarang kita sudah mulai melihat perak dan emas. Perak itu bicara tentang ketebusan. Saat gereja Tuhan diangkat, mengalami kelepasan, dunia tidak mendapat kesempatan lagi untuk ditebus. Miskin. Apa artinya kekayaan, harta dunia, kedudukan yang tinggi? Apalagi kalau tidak mempunyai apa-apa. Sementara sudah dalam keadaan miskin, lalu jiwa itu binasa. Wah, ini sangat menderita. Kehidupan itu sangat menderita. Tidak punya kesempatan untuk bertobat lagi.
Ini perak. Saat gereja Tuhan mengalami kelepasan oleh darah anak domba Allah. Emas, kehidupan yang suci dan dimuliakan. Tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada lagi. Tidak ada perkara yang suci nanti. Itu gambaran dari dunia yang kita tinggalkan nanti. Tidak ada perkara yang suci. Tidak ada sesuatu yang terselubung. Segala sesuatu itu akan nyata-nyata. Tidak ada lagi yang indah, tidak ada. Sekarang ini kita masih melihat yang indah. Nanti nggak ada lagi yang indah. Itu gereja Tuhan sudah diangkat. Tapi gereja Tuhan yang diangkat ini gereja yang mana? Perhatikan. Yang menaruh adonan di dalam. Orang ayat yang ke-34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam pakaiannya dan ditaruh di atas bahunya. Itu sikap orang terlepas. Sikap orang terlepas. Dasarnya di sini. Dia menaruh adonan. Adonan itu apa? Firman Allah yang kita sudah dengar dan mengerti. Kemudian kita percaya. Kita taruh di dalam kehidupan kita. Itu pakaian, itu kehidupan. Untuk kita laksanakan, kita taruh di atas bahu. Itu artinya dengan tanggung jawab. Segala konsekuennya. Kita menerima firman Allah dengan konsekuen. Kita taruh di atas pundak. Suatu perjalanan membawa firman Allah. Sekarang firman Allah ini, saudaraku, belum merupakan roti yang baru, merupakan firman Allah yang digiling. Mungkin masih merupakan tepung. Baru saya pecah-pecahkan. Saya kupas. Gandumnya baru dikupas. Baru digiling. Supaya menjadi tepung untuk kemudian dijadikan adonan. Saudara pulang nanti, yang saudara bawa itu merupakan adonan yang dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengerti, ini adonan sudah lebih dekat kepada menjadi roti. Kalau saudara percaya, adonan ini lebih lekas matang. Sebab dengan percaya itu, saudara mempraktikkan firman Allah menjadi roti kehidupan. Mengapa orang Kristen banyak mengetahui firman Allah, tetapi kok lemah terus? Ya ini, sebab yang dia miliki belum roti. Sekarang kita berada di sini baru menerima suatu firman, gandum yang dikupas, firman yang diuraikan, yang dikupas pengertiannya, yang digiling, yang diaduk menjadi suatu adonan. Bagaimana kalau kita tanya adonan, apa kita makan adonan begitu aja? Harus masuk dalam pembakaran, dalam praktek firman. Guru saya, dia nasihati saya, kamu nyampaikan firman Tuhan tidak usah muluk-muluk dengan bahasa yang aneh-aneh. Kamu sederhana-sederhana aja, asal pengalamanmu. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Oleh kemurahan Tuhan banyak juga orang tertolong. Firman yang dialami, sampaikan itu aja. Orang akan mengerti, orang akan percaya. Dan tidak bisa dibantah. Sebab suatu pengalaman hidup. Ini yang akan membuat kehidupan kita mendapat tambahan. Dari bumi ini, dari Mesir itu, mereka akan malah membuang emas, perak itu dibuang sama mereka. Kain-kain dibuang. Tapi itulah kelengkapan dari gereja Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini kuasa Paskah yang pertama. Suatu kelepasan secara sempurna. Kelepasan sempurna. Dan kita memang belum sampai sejauh itu. Saya sendiri dengan melihat ini ingin mematangkan adonan ini dalam perjalanan hidup. Waktunya sudah sangat singkat. Perjalanan keluar ini tidak berlambat-lambatan. Dengarkan di sini, tidak ada lagi waktu nanti. Baru mau ini, baru ini. Sekarang. Kalau kita mau praktikkan firman, kalau mau percaya sekarang, jangan nanti. Nanti mungkin tidak bisa kesempatan percaya. Kalau mau bertobat sekarang, malam ini bertobat. Lebih baik jangan pulang kalau kita belum ada kepastian. Aku mau tinggalkan dosaku, Tuhan.
Atau saya katakan, jangan mati sebelum bertobat. Mohon kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mau mati sebelum aku bertobat. Sebelum aku percaya kepada Engkau. Sebelum roti ini matang. Supaya kalau aku kembali kepada Engkau, aku tidak telanjang. Tidak dalam kemiskinan. Tapi aku membawa disalut, diselubung. Aku kembali dengan janji firman untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan kita kesempatan. Masih ada 2 lagi, saudaraku, saya sebut saja kuasa dari Paskah ini dalam ayat 46 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi ini kuasa. Terima kasih. Kuasa pembentukan tubuh Kristus. Persekutuan dimakan dalam satu rumah. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Ini persekutuan. Jangan keluar dari persekutuan. Ada persekutuan, perhatikan saudaraku. Ada persekutuan, dan persekutuan itu harus merupakan persekutuan tubuh Kristus. Tetapi di samping persekutuan, ada yang hampir sama dengan persekutuan. Namanya golongan kelompok-kelompok. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Itu yang ada dalam gereja Tuhan. Saudara perhatikan, itu bukan persekutuan. Itu justru memecah-mecah tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, hari ini kita berkumpul dari berbagai-bagai golongan, berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai suku dan bangsa. Tetapi kita tidak dipisah-pisahkan oleh golongan-golongan yang ada. Gereja apapun juga, selamat datang. Selamat kita bersekutu. Seorang pun jangan keluar dari pintu rumahnya sampai pagi, sampai Yesus datang. Dan Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Satu rumah, rumah tangga Allah. Itulah gereja Tuhan yang gereja Tuhan yang besar. Itu yang dipercaya oleh gereja Tuhan di mana-mana. Aku percaya akan adanya gereja yang Dari mana gereja yang Dari hasil korban Kristus. Tidak boleh sebuah tulangnya pun patah. Itu artinya gereja yang itu, gereja yang satu itu nanti akan merupakan gereja yang sempurna. Tidak ada satu tulang besar atau kecil pun yang harus dipatahkan. Itu artinya sempurna. Kita lihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengerjakan pekerjaan penyempurnaan ini. Dia menemukan orang lumpuh disuruh berjalan. Sebab dia tidak mau nanti mempelainya lumpuh. Dia menemukan orang buta disembuhkan. Dia menemukan apa saja cacat celah tubuh manusia ini. Dia betulin. Sebab dia mau nanti gereja Tuhan dalam keadaan sempurna. Kalau yang saya tadi bicara hanya cara jasmani. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan lebih dahsyat. Bukan dari hanya jasmani ini. Tapi yang rohani. Supaya kita nanti semua di sana. Tubuh ini semua aktif. Tubuh Kristus itu semua aktif. Dimanapun kita berada, kita harus ada dalam kegiatan tubuh Kristus. Kalau kegiatan kita tidak arahnya kepada pembentukan atau pembangunan tubuh Kristus, maka arahnya pasti kepada yang lain. Kepada pribadi, kepentingan diri, atau kepentingan golongan, dan sebagainya. Dan itu merugikan. Saudaraku, kebaktian ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan satu golongan. Saya bersama sidang jemaat Johor Lemah Putro dan semua saudara-saudara yang terlibat dalam kegiatan ini, kita tidak mencari untuk kepentingan sendiri. Saudara-saudaraku, apa-apa yang sempat dikorbankan, semua ini arahnya hanya satu, supaya gereja Tuhan sampai pada penyatuan tubuh Kristus untuk disempurnakan. Hanya ini tujuan kami. Hanya itu tujuan dari sidang jemaat, sehingga mereka mempersembahkan persembahan tenaga, semua mereka yang duduk dalam kepanitiaan,
Mereka ini panitia tetap, mereka sudah mengerjakan, dan panitia ini tidak pernah dibubar-bubarkan dan memang tidak akan dibubarkan, semoga sampai Tuhan datang. Mereka bekerja dengan segala pengorbanan. Waktu mereka, waktu yang mereka harus gunakan di pekerjaannya, di perusahaannya, banyak mereka gunakan untuk kepentingan mengurus. Dan setiap kali apa mereka kerjakan, sampai dengan perjalanan mereka biayai sendiri. Tidak satu sen pun dari korban yang masuk diambil untuk biaya seorang atau merupakan upah dari panitia. Nggak ada. Malah mereka semua berkorban untuk kepentingan pelayanan pekerjaan penyatuan tubuh ini. Kalau saudara mau tanya, kok bisa begitu om atau begitu pak? Jawabannya hanya satu. Sebab korban Kristus itu mendorong kita untuk masuk dalam satu rumah, supaya segala korban, segala pekerjaan, segala apa yang dia dilakukan mengarah kepada penyatuan tubuh Kristus, untuk jangan ada satu tulang pun yang bisa dipatahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga terdapat dalam Efesus pasal 2. Seluruh surat Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 untuk kemenangan. Untuk berkemenangan. Kalau kita berada dalam korban Kristus, kita ada dalam kemenangan. Dalam sejarah Israel, saudara-saudaraku, korban Kristus itu mengalahkan semua musuh-musuh. Waktu berada di Laut Kolsum, semua musuh, mulai dari Firaun, tentara, panglima-panglima, sampai dengan kereta dan kudanya, seluruhnya dikalahkan di dalam Laut Kolsum. Ini suatu penguraian yang terlalu panjang, yang tidak mungkin saya selesaikan malam hari ini. Dan jika Tuhan izinkan, saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan dalam kebaktian besok, jika Tuhan mau, dan kita akan melihat sejauh mana Tuhan berikan kepada kita. Jadi apa yang dapat saya catat dan saya sampaikan kepada kita adalah kuasa Paskah ini memberikan kita kelepasan, nomor 1. Nomor 2, memberikan kita penyatuan, terbentuk menjadi tubuh Kristus. Dan yang ketiga, supaya tubuh Kristus ini tubuh yang berkemenangan, tubuh yang sempurna dan dalam kemenangan. Dan dia nanti akan ditampilkan di udara, di langit, bagaikan seorang perempuan bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Itu penampilan yang berkemenangan. Setan masih mau coba-coba untuk ganggu, tapi itu pun dikalahkan. Jadi rencana Allah dalam Alkitab ini sangat jelas. Marilah kita bergairah membaca, dan kita akan menemukan rencana Allah, sehingga pengikutan kita kepada Tuhan arahnya jelas. Arahnya jelas, tidak ragu-ragu. Sehingga apapun yang kita harus lakukan demi firman Allah, kita tahu arahnya, kita tahu hasilnya apa, saudara-saudaraku. Sebab itu biarlah kita mau tekun dalam firman Allah. Sekali lagi terima kasih buat kunjungan saudara-saudara. Terima kasih buat ketekunan saudara-saudara, sabar untuk mengikuti penguraian firman pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menamatkan kebaktian ini. Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Sebuah nyanyian kita nyanyikan di dalam nyanyian rohani nomor 251. Nyanyian rohani nomor 251. Biar kita merindukan suatu hidup yang bebas dari pengaruh dosa dan kejahatan. Kita melakukan nyanyian rohani 251. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Di tengah-tengah penderitaan, apa yang kita rindukan? Ucapkan kata-kata ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita akan bisa
merasakan jamahan kasih Allah dalam hati ini. Kur. Seperti rusa rindu sunyi. Kur. Sembahlah Allah kalau Ia berarti bagimu, sebab penyembahan itu adalah miliknya Allah. Haleluya. Kur. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Dia lebih berarti dari harta benda. Dia lebih berarti dari kedudukan. Dia lebih berarti dari segala kesempatan yang dunia berikan. Sebab itu berarti sampai dalam kehidupan kita. Tur. Haleluya, Yesus, Yesus. Jalan atas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita menyembah Dia. Haleluya. Jika ada saudara yang datang menyerahkan diri kepada Tuhan, silakan maju ke depan. Haleluya. Sambil lagu ini dinyanyikan. Jika ada saudara yang menyerahkan keberatan hidupmu, menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dia berarti. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Siapa pun kita. Haleluya. Dia berarti bagi kita. Oh, haleluya. 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 Menyembah Dia dengan cara kita. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Kuraba, ya Sina. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, ya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah. Mempunyai kuasa dan Engkau yang kami puja sembah. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, haleluya, haleluya. Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pelayanan-Mu sebagai Imam besar sorga yang penuh dengan belas kasih. Terima kasih buat kekuatan Paskah, darah-Mu yang sudah tercurah. Engkau sudah membuka pintu itu kembali. Engkau mau mempersekutukan kami. Dengan darah-Mu Engkau mau tebus kami. Dengan darah-Mu Tuhan Engkau menyatakan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, ya Kuraba, ya Sira. Rabbi, ya haleluya. Rabbi, ya Kuraba, ya. Ya Rabbi, ya haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau sedang mencari tubuhmu. Engkau mau meletakkan kepala atas tubuhmu. Tapi bagi serigala, bagi burung di udara, masih lebih banyak tempat Tuhan. Tapi jika engkau mencari tempat yang persis atas tubuhmu, belum engkau temukan sampai sekarang. Sebab kami menyadari Tuhan, masih terlalu banyak kekurangan kami. Tapi kuasa firman-Mu malam ini, oh, mampu merubah kami, mampu mengangkat kami, mampu memperbaiki kami. Sehingga setiap kami yang hadir, setiap kehidupan kami yang hadir malam ini, boleh mengalami pengampunan lewat kuasa darah-Mu. Engkau meletakkan kepala-Mu atas tubuh-Mu. Sebab kami adalah mempelai perempuan-Mu yang segera Engkau miliki sepenuhnya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan perhatian Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri di tempat kita ada. Berdiri di tempat saudara berada. Percaya bahwa kuasa Paskah itu mampu melepaskan segala masalah yang memperbudak, yang memberatkan hidup kita. Sekarang angkatlah tanganmu, ucapkan syukur sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sudah mengerjakan di dalam kami satu pekerjaan agung ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami. Kami berterima kasih malam ini. Engkau menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu di dalam kasih, agar kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyerahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, baik di kota Surabaya, di luar kota Surabaya. Dalam perjalanan kami kembali, bimbing, pimpin dan tibakan kami dengan selamat. Kembalikan kami besok, baik pagi maupun sore hari, untuk mendengarkan firman-Mu, agar kebaktian persekutuan ini ditamatkan secara sempurna oleh karena pengaruh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan, serta kembalilah dengan sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar, beberapa saat saja untuk mendengarkan pengumuman, dan sesudah itu kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Terima kasih.